Sobat Kredibel, bertemu lagi di acara Podcast Sopan, Solusi Pengadaan bersama saya Diana Ulfijanati. Kali ini saya tidak sendirian, namun bersama narasumber Bapak Setia Budi Arijanta SHMKN, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Dengan tema podcast kali ini yakni pencegahan dan penindakan korupsi di bidang pengadaan barang jasa pemerintah, di mana dalam episode kali ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang bagaimana seharusnya pengadaan direncanakan dan dijalankan supaya benar-benar tepat sasaran. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Ya, izin Bapak, saya ingin bertanya nih ya, sebagai masyarakat awam, sebenarnya bagaimana sih Pak cara memilih pengadaan yang tepat? Kapan pemerintah memutuskan pengadaan itu dilakukan melalui penyedia dan kapan melalui swakelola? Jadi gini, pertama pengadaan itu harus berdasarkan analisis kebutuhan. Pengadaan itu harus dilakukan untuk mewujudkan renstra masing-masing KL Pemda ya. Kalau nggak ada di renstra harusnya tidak bisa keluar biayanya. Otomatis nggak bisa diadakan harusnya gitu ya. Nah ini kita prihatin dari kasus-kasus yang ketangkep APH itu banyak yang tidak ada analisis kebutuhan. Atau sebenarnya butuh tapi butuhnya misalnya 100 tapi yang dibeli 200. Berarti kan kelebihan volume kan. Kemudian mestinya speknya segini, yang dibeli segini, gitu ya. Jadi benar-benar tidak berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian waktu nyusun spek itu kan mestinya sesuai kebutuhan tadi. Kalau memang dari spek tadi kan harus dicek market sounding atau market survey. Barang jasa yang bisa memenuhi kebutuhan saya apa? Kalau ternyata lebih dari satu merek ya nggak boleh diarahkan ke merek tertentu, gitu ya. Misalnya ada 10 merek ya 10 merek kita kompetisikan, jangan mengarah ke satu merek kan. Nah, kemarin menarik ada diskusi, Pak kan di katalog di Pepres juga boleh nyebut merek kan gitu kan. Untuk pengadaan tertentu boleh nyebut merek. Tapi kembali lagi, memang boleh nyebut merek kalau berdasarkan analisis kebutuhan dan survei pasar, itu hanya satu yang bisa memenuhi, lu sebut mereknya. Tapi kalau market soundingnya ternyata bisa dipenuhi oleh 10 merek, ya 10 merek tadi nggak boleh ke satu gitu. Nah, contoh yang bisa nyebut merek itu misalnya, Anda punya mobil dinas, mobilnya Kijang, Innova tahun misalnya 2025. Kalau Anda mau ganti spare part kan harus nyebut merek. Saya mau beli spare part Kijang tahun Innova tahun 2025. Harus disebut karena kalau nggak disebut nanti dapat barang lain, nggak bisa dipasang gitu ya. Kemudian setelah dari market sounding itu nanti untuk menjawab sebelum ini yang tadi loh, yang swakelola tadi loh. Untuk menjawab pertama, apakah penyedia kita itu apakah yang bisa memenuhi pekerjaan kita itu penyedia atau non penyedia, sehingga kita bisa memilih. Kalau non penyedia itu berarti swakelola, kalau lewat penyedia itu berarti metodenya lewat penyedia gitu ya. Itu kalau swakelola kan ada 4 tipe ya, nah, tipe 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini diketahui pada saat market sounding sebelum memutuskan prosesnya itu mau swakelola atau tidak, atau mau lewat penyedia. Penyedia pun dari market sounding itu lanjut terus ya. Itu di sini market sounding itu untuk
mengetahui karakteristik penyedia, karakteristik pasar. Dia monopoli enggak, atau artinya penyedia tunggal. Dia oligopoli, monopsoni, atau persaingan sempurna, artinya memang banyak yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kemudian fungsinya market sounding itu untuk mengetahui leveling penyedia. Leveling penyedia itu saya berpendapat ada 5 level. Ada produsen, ada agen tunggal, ada distributor, ada reseller, ada makelar. Kita prihatin yang menjadi penyedia pemerintah tuh rata-rata yang level 5 tadi. Sehingga harganya pasti mahal. Market sounding itu untuk mengetahui penyedianya itu ada di dalam negeri atau luar negeri. Ini untuk gunanya untuk apa tuh? PA waktu menetapkan strategi pengadaan, apakah ini boleh impor atau harus produk dalam negeri. Kemudian yang keempat itu untuk mengetahui bentuk penyedia. Ini saya luruskan, penyedia itu pemahamannya di lapangan, penyedia itu hanya berbentuk badan usaha. Padahal kalau Anda dibaca pasal 1, definisi penyedia itu orang perseorangan atau badan usaha. Jadi bisa individu tuh boleh sebenarnya. Dan badan usaha itu bentuknya macam-macam. Ada berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum apa? Misalnya CV, firma, itu nggak berbadan hukum. Yang berbadan hukum PT, koperasi gitu ya. Itu berbadan hukum. Kemarin dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja diizinkan perusahaan perorangan gitu. Kemudian untuk mengetahui jumlah penyedia, apakah hanya 1, apakah terbatas, apakah banyak. Yang terakhir market sounding itu untuk mengetahui kualifikasi penyedia. Apakah dia usaha kecil? Yang bisa memenuhi saya usaha kecil mampu enggak? Menengah mampu enggak? Apakah hanya pengusaha besar? Nah, ini ada salah pemahaman. Waktu bikin strategi pemaketan, itu ada yang pokoknya di bawah 15 M harus usaha kecil. Padahal bunyi pasalnya nggak begitu. Masih kurang lengkap Anda. Di bawah 15 M wajib dicadangkan untuk usaha kecil, kecuali si kecil tidak mampu. Kecuali si kecil secara teknis tidak akan mampu. Contohnya apa? Di bawah 15 M tapi nggak boleh dicadangkan usaha kecil itu alat kesehatan, obat. Itu nggak bisa dicadangkan usaha kecil. Motor, mobil itu harusnya bukan usaha kecil. Gitu ya. Jadi dengan market sounding ini yang diteliti 6 ini baru nanti menentukan metode. Menentukan metode pemilihan penyedia. Apakah ini metodenya pakai tender, non tender, apakah ini pakai e-purchasing gitu ya. E-purchasingnya pun kan Anda disuruh milih. Metodenya ada 2 kan. Sebenarnya 3. 1 belum aplikasinya belum selesai. Jadi kita fokus 2 ya. 2 itu mini kompetisi atau negosiasi. Jadi memang tertulisnya atau itu suruh milih kan. Boleh milih maksudnya. Saya pengen meluruskan. Kalau Anda punya 2 pilihan atau lebih, harusnya dianalisis mana pilihan yang paling bisa mewujudkan tujuan pengadaan. Bisa mewujudkan prinsip-prinsip dasar pengadaan. Itulah yang dipilih. Nah sekarang pemahamannya pokoknya kalau udah ada yang di katalog tunjuk langsung. Bisa langsung pakai e-purchasing. Kemudian purchasingnya pun pakai hanya dipilih negosiasi. Padahal kalau di katalog itu
lebih dari satu penyedia yang tayang, ya kenapa nggak mini kompetisi gitu loh. Selalu dipilihnya negosiasi, jarang yang memilih mini kompetisi. Akhirnya banyak penyimpangan tuh itu. Jadi sebenarnya dengan mini kompetisi itu yang menetapkan pemenang adalah sistem. Gitu. Jadi mengamankan PPK sebenarnya, walaupun di lapangan mini kompetisi pun masih di apa tuh? Diatur gitu. Nggak sesuai tujuan pengadaan, jadi dikondisikan. Minkomnya hanya dengan 5 penyedia, padahal yang tayang di katalog ada 100. Dengan cara apa? Dibikin nambah-nambah persyaratan supaya yang nongol 5, supaya yang terundang oleh sistem ada hanya 3 gitu ya. Bahkan ada satu kasus kemarin di Minkom tapi cuma 1 yang lulus gitu ya. Itu yang tolong dihindari tuh. Kemudian nego itu sebenarnya tidak dilarang kan tadi. Tapi saya selalu nyarankan karena existing yang sekarang yang mengeksekusi pengadaan e-purchasing kan kalau di bawah 200 atau 400 itu pejabat pengadaan. Kalau di atas 400 konstruksi, di atas 200 non konstruksi itu kan yang eksekusi PPK. PPK kondisi sekarang banyak yang tidak mampu atau tidak punya pengalaman melakukan negosiasi, tidak punya kapasitas. Sehingga negonya formalitas saja. Akhirnya bermasalah. Sehingga mestinya kalau kita nego, PPK nggak sanggup, nggak punya pengalaman, ya harus minta pendamping ke orang yang ahlinya. Kemudian selain metode pemilihan, lanjut, ada lagi nggak? Ada metode evaluasi. Metode evaluasi itu evaluasinya apakah pakai sistem gugur, sistem nilai, apakah umur ekonomis gitu ya. Kemudian memilih jenis kontrak. Jenis kontraknya apakah lamcam, harga satuan, gabungan, atau metode jenis kontrak yang lain. Di Perpres itu sudah dibikin tuh pasal yang mengizinkan menemukan jenis kontrak baru, menemukan metode baru, memangkas birokrasi gitu ya, supaya lebih efektif, lebih efisien, itu boleh. Jadi itu yang apa? Terus tadi saya luruskan bahwa metode e-purchasing itu memang kalau sudah tayang di ayat 5 itu kan, itu wajib dilakukan dengan katalog. Tapi ada ayat 5A, itu ayat pengecualian. Boleh dilakukan dengan metode lain kalau ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan katalog. Dari purchasing itu nggak mampu dia. Kemudian tidak efektif efisien jika belanja pakai katalog gitu ya. Ya pakai metode lain. Misalnya di LKPP dulu pernah yang 5A tuh, 5AA ya. Ayat 5A huruf A. Itu kita internetnya down. Kemudian saya perintahkan sebagai KPA tolong belanja cepat karena internet kan nggak bisa mati lama kan, waktu itu pas COVID kita butuh Zoom kan. Anak buah saya UKPBJ itu lama banget beli penyebab internetnya down. Setelah diteliti routernya kebakar. Beli router lama, akhirnya gue panggil, kenapa lu lama? Kenapa? Jawabannya, Pak, pesan katalog inden Pak, 30 hari. Ya saya marah besar. Kenapa lu harus lewat katalog? Nilainya berapa? Saya tanya. 100 juta Pak. 100 juta itu kan kamu bisa pengadaan langsung. Jadi kamu pakai metode lain, pengadaan langsung 3 hari. Jadi belanja pengadaan langsung 3 hari. Jadi
Lu kenapa nggak tempuh yang pengadaan langsung ini gitu? Karena persepsi dia, Pak, kalau udah tayang katalog wajib katalog gitu. Salah lu gitu kan. Yang misalnya yang B nih, yang 5A huruf B ini. Ini PPK harus menilai. Kalau tahu di katalog yang tayang nih, yang tayang di katalog itu tadi dari sisi leveling, ternyata yang tayang reseller semua tuh. Padahal hasil market sounding pabrik bisa tuh nawar. Ternyata pabrik nggak ada yang tayang di katalog, gitu loh. Gimana caranya? Ya sudah pakai metode lain, tender antar pabrik, atau tender cepat antar pabrik, gitu. Ini nggak pernah dilakukan. Pokoknya ada di katalog, diklik katalog. Padahal katalog itu kebanyakan level 5 tadi loh, atau level 4 reseller. Reseller itu untuk transaksi retail. Beli 1, beli 5, itu pasti mau reseller. Tapi begitu lu beli 1 juta unit, beli 300.000 unit, ya nggak mungkin reseller. Karena ini bukan barang habis pakai, ini pengadaan laptop. Mestinya langsung pabrik. Kompetisinya antar pabrik. Kalau itu pabriknya nggak tayang di katalog. Saya pernah lakukan. Yang tayang reseller. Kita masukin tuh proses mengupload supaya produsen langsung tayang. Bisa. Karena antar produsen harganya bisa turun jauh. Gitu ya. Itu yang mengenai, saya luruskan mengenai metode e-purchasing. Jadi ada pengecualian kalau secara teknis, waktu, lokasi dia nggak bisa memenuhi ya pakai metode lain. Atau tidak efisien dan tidak efektif kalau pakai katalog gitu ya. Ya sudah, kalau pakai e-purchasing nggak efisien kita lakukan metode lain. Gitu. Itu ya, itu yang mengenai, nah ini mestinya para pelaku pengadaan tuh harus biasakan sebelum melangkah itu bikin analisis. Karena constraint yang dihadapi UKBBCA atau Pokmil A dengan Pokmil B itu berbeda-beda. Karena constraint itu bisa karena politik, bisa karena situasi daerahnya itu, penyedianya ternyata susah gitu ya. Itu menjadi pertimbangan gitu untuk melangkah tadi. Oh ternyata di sana nggak ada pengusaha, bisanya swakelola aja. Ya sudah swakelola aja gitu. Itu, makasih. Ya Pak. Kalau tadi dikatakan soal yang prinsipal Pak ya. Nah itu kalau misalkan kita beli langsung ke prinsipal suka ada pertanyaan nih Pak. Itu ada dampaknya nggak sih Pak ke UMK? Jadi gini, kembali lagi ya. Tadi loh, tolong dibaca ketentuan tadi. Pasal yang menetapkan bahwa 15M untuk usaha kecil, belum titik, masih ada kecuali si kecil tidak mampu. Jadi kalau memang jadi loh, belinya di atas 15M, kemudian kan itu nggak mungkin kan usaha kecil. Ya, Pak. Sehingga ya itu dalam sirupnya PA-nya menetapkan ini saya cadangkan untuk non kecil. Sehingga ini untuk non kecil, sehingga nggak ribut mengenai ini mengganggu usaha kecil. Iya. Enggak, kan kita sudah punya pencadangan sendiri-sendiri. Gitu loh. Dan untuk peralatan-peralatan khusus tuh nggak mungkin usaha kecil. Dan kita dorong usaha kecil itu usaha kecil yang benar-benar level 1 tadi loh. Produsen. Jangan usaha kecil yang pedagang gitu loh. Karena dampak ekonominya nggak nendang. Karena kalau produsen itu kan pasti menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Dan usaha kecil langsung itu kalau ke produsen kan murah. Gitu loh. Jadi ada contoh-contoh kasus misalnya beli gamelan. Kenapa sih nggak langsung ke pengrajin? Iya. Kan UMKM juga Pak ya. Nah, itu kan usaha kecil yang
Yang produsen ya. gitu, produsen furniture. Kenapa sih nggak langsung beli langsung ke produsen? Negonya antar produsen tadi loh. Itu yang karena pemahaman teman-teman tadi nggak boleh dari awal, sejak awal nggak boleh produsen nawar. Iya. Kemudian kenapa produsen nggak pada nawar? Faktanya ya, setelah saya teliti karena Pokmil itu atau PPK kalau buat persyaratan penyedia itu copy paste. Tagline-nya iklan teh botol, apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun pengadaannya, siup syaratnya. Padahal ini masuk kategori pelanggaran pasal menambah persyaratan yang diskriminatif. Menambah persyaratan yang membatasi produsen nawar. Menambah persyaratan yang membatasi agen tunggal nawar. Gitu ya. Sehingga yang punya siup itu atau sekarang sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja harusnya cukup NIB kalau perorangan. Nomor induk berusaha. Izin yang lain itu sesuai dengan pengaturan sektor-sektor yang lain. Jangan apapun siup gitu loh. Jadi ini yang perlu saya luruskan bahwa dari dulu itu nggak ada larangan pabrik ikut nawar. Gitu loh. Karena kalau kita nego langsung pabrik itu harganya jauh lebih murah jauh. Kemarin saya dampingi tender pengadaan interaktif flat panel itu di pasar di toko online itu 100 juta per unit. Saya nego langsung pabrik yang kita dapat 26,4 juta per unit. Itu sudah termasuk unitnya, asuransi 2 tahun, layanan purna 2 tahun gitu ya. Garansi 2 tahun gitu. Terus pengiriman dan seterusnya itu sudah include, kan jauh banget. Dari 100 juta ke 26 juta. Kita menghemat puluhan triliun kemarin. Karena kita nego berdasarkan sebelumnya market sounding, pabrik mau nawar enggak? Ternyata mau, ya sudah. Gitulah ini perlu kita tularkan semua pelaku PBJ itu mestinya tadi nganalisis dulu gitu. Gitu ya. Analisis pasar ya Pak ya. Tadi ngomong-ngomong soal negosiasi Pak, itu sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau pakai negosiasi kan nggak salah Pak ya. Nah itu tuh siapa dulu di negosiasi Pak? Jadi gini, ini saya himbau teman-teman PPK atau pejabat pengadaan ya. Anda pertama ngaca diri dulu. Saya sanggup nggak negosiasi dengan benar? Punya kapasitas nggak? Nah, saya selalu nyarankan, kalau Anda tidak punya kapasitas dari awal, minta didampingi tim negosiasi, tim teknis, ngambil orang luar. Itu satu. Kemudian negosiasi itu, ini pemahaman yang keliru juga. Negosiasi itu kan seimbang. Posisi antara penyedia dengan PPK itu seimbang. Nah, seimbang artinya nggak boleh semena-mena gitu ya. Nah, saya itu prihatin, ada yang semena-mena sehingga penyedianya didolimin. Ada juga kebalikan, karena PPK-nya nggak punya kapasitas nego yang benar, PPK-nya terdolimin. Terdolim itu dapat harga yang nggak benar. Ya, dibohongin lah Pak ya. Ya, nah, ini gimana? Ini contoh ya. Yang penyedia terdolimin. Itu contoh negosiasi untuk gaji honor guru. Honor guru di daerah yang viral-viral tuh. Ada yang cuma digaji 400.000, ada yang cuma digaji 300.000. Itu dolim bener itu. Kan para PPK-nya bilang, mau Pak. Lu dolim lu, matimu susah lu nanti, saya bilang. Terus ada juga yang PPK-nya terdolimin. Hasil negosiasi
katalog di atas pasar. Jadi jauh sama pasar. Karena ternyata penyedia, oknum-oknum penyedia itu memanfaatkan situasi. Ini PPK-nya lagi butuh. Lagi butuh, kalau nggak kebeli nih diomelin pimpinan gitu ya. Diomelin sama kepala daerah. Karena ini janjinya kepala daerah. Akhirnya ya negonya pokoknya harus dapat gitu. Padahal tadi negosiasi itu kan sesuai ketentuan katalog ya, purchasing ya. Itu pertama tadi dibutuhkan atau tidak, ada analisis kebutuhan. Kemudian market soundingnya siapa yang bisa memenuhi saya gitu ya. Misalnya kalau lebih dari 1, 4 gitu ya, 4-4-nya kita bandingin dulu harganya. Sebelum itu PPK harus nyusun HPS atau referensi harga. Lah banyak permasalahan karena PPK waktu nyusun HPS hanya bandingin harga katalog. Harusnya dia bandingin ke Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu, atau ngecek ke pasar. Survei ke pabrik ke itu dicek itu. Jadi nanti HPS-nya komprehensif. Kemudian setelah itu baru browsing di katalog. Kalau ini milih nego ya. Misalnya ada 4. Kemudian kita urutkan dulu yang terendah mana. Yang tayang terendah. Yang tayang terendah baru itu kita nego. Yang bermasalah itu yang dinego bukan yang terendah. Gitu loh. Yang dinego ya pengennya PPK itu perintahnya Pak Bupati, saya harus nego ke perusahaannya Bupati gitu ya. Tadi ada teman KPK tuh yang nyidik kasus Bupati Pekalongan. Pinter tuh, dia pinter tuh. Maksudnya ternyata kebongkar tuh modusnya. Jadi kan di katalog tuh ada fitur e-audit. E-audit itu mencatat, mendeteksi transaksi yang anomali. Kalau salah satunya yang ciri transaksi yang anomali itu transaksi yang kok yang diklik dia melulu. Jadi pengadanya ke dia melulu, ada 100 paket dia melulu tuh. 30 kali diklik dia melulu tuh. Itu pasti ternotifikasi ke e-audit, tercatat. Sekarang pinter. Begitu sudah ada batas, melampaui batas maksimum ini, ternyata tuh si itu bikin perusahaan baru. Cangkang baru ya Pak. Bikin perusahaan baru. Tadi dia bikin perusahaannya bisa lebih dari 10. Supaya ngekliknya tidak ditutup ke dia gitu. Canggih juga nih. Dia berpikirnya berkembang juga gitu kan. Tapi sayangnya berpikir untuk kejelekan gitu loh. Itu saya pikir, gimana sih? Ketahuan itu. Gitu. Ya Pak. Di slide selanjutnya itu ada kontrak Pak, ada kontrak multi-year sama kontrak payung. Nah itu gimana sih Pak? Karena kan kadang orang tuh terpaku dengan kontrak tahun jamak gitu, padahal sebenarnya bisa kontrak payung. Nah, jadi gini, tadi kan market sounding itu bisa sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan jenis kontrak. Jadi selama ini kan teman-teman itu selalu milih tahun tunggal. Karena izin multi-year susah. Padahal sebenarnya udah Menteri Keuangan udah mendelegasikan untuk nilai tertentu di kementerian masing-masing kan gitu kan. Kalau di daerah yang dikeluarkan teman-teman daerah itu harus izin dewan. Gitu ya. Itu lama katanya. Nah, kita sebenarnya sudah ngasih solusi. Kalau berdasarkan market sounding, nature-nya ini, pekerjaan ini lebih efektif, efisien dikontrak 5 tahun. Harus jangka panjang. Misalnya nih, sewa mobil. Supaya dapat yang murah dan efisien, itu ya minimal harus lebih dari 3 tahun. Cleaning service, sapam, itu kenapa sih nggak dikontrak 5 tahun sekalian? Pak kan harus izin multi-year. Saya bilang, tidak perlu izin multi-year kalau Anda ngikatnya pakai kontrak payung. Diikat 5 tahun,
nanti di dalam kontrak payungnya itu ada klausul. Walaupun kontrak ini sudah diteken, tapi efektifnya tiap tahun kalau ada dokumen anggarannya disahkan. Karena di bawah kontrak payung itu ada selanjutnya adalah kontrak pembayaran. Nah, kontrak pembayaran itu baru bisa dibikin setelah anggarannya disahkan. Jadi nanti tender 5 tahun nih sewa mobil gitu ya. Nanti tahun kedua tidak perlu lelang lagi karena udah tender kan, masukkan kontrak payung. Yang di kontrak payung kan adalah harga satuan per bulan. Nanti di tahun kedua tinggal bikin kontrak pembayaran aja berdasarkan harga kontrak payung yang diikat tadi. Nah, kemarin pasti kalau lebih dari setahun kan harganya berubah-ubah. Berubah-ubah. Apalagi situasi dunia yang kayak sekarang nggak normal ini. Nah, gimana Pak? Kita jelaskan. Prinsip pengadaan itu penyedia tidak boleh dirugikan, pemerintah juga tidak boleh dirugikan. Karena fluktuasi harga. Jadi ada solusinya adalah penyesuaian harga. Bisa Pak ya, boleh Bisa, ya? tapi di ketentuan Perpres penyesuaian harga itu hanya berlaku untuk kontrak harga satuan atau gabungan yang harga satuannya saja. Kemudian harus lebih dari 12 bulan gitu. Dihitung dari bulan ke-13. Nah, ini menarik sekalian ya. Ini ada banyak yang nanya ke saya. Pasti kan Pak Presiden Prabowo menetapkan BBM tidak naik, tapi yang subsidi. Yang non subsidi diserahkan pasar. Diserahkan pasar kan. Nah, terus kemarin kebingungan nih, aftur. Aftur itu kan bahan bakarnya pesawat ya. Naik membumbung tinggi kan, gara-gara perang Iran, Israel sama Amerika nggak kelar-kelar kan. Apa? Menimbulkan kenaikan Bahan baku. bukan, kenaikan tiket pesawat. Oh iya kan. Nah, kemarin haji nanya ke saya, Pak, maskapai nggak mau Pak kalau nerbangin tuh dengan harga lama. Kan hasil tendernya kan sebelum Iran perang tuh sama Amerika. Terus gimana Pak? Ini kontraknya kan kurang dari 12 bulan. Kan haji cuma 2 bulan ya. Kalau yang non plus. Iya. Yang biasa, reguler kan 40 hari kalau nggak salah ya. Gimana Pak? Maskapai udah ngomong ke tembak mati aja Pak kalau saya suruh maksain nerbangin gitu. Dengan harga aftur yang sebelumnya. Ada problem, kontraknya 3 bulan. Kan nggak memenuhi syarat kan untuk penyesuaian harga kan. Iya. Nah, kita kasih tahu, ini namanya kejadian di luar kendali para pihak. Kan itu bukan salahnya PPK, bukan salahnya penyedia. Kalau bukan salahnya PPK dan penyedia berarti nggak boleh beban kerugiannya dibebankan ke satu orang. Nah, saya kasih solusi. Solusinya apa Pak Setio? Ya sudah. Untuk menghitung kenaikan akibat dampak akibat aftur naik itu berapa? Kan itu. Kenaikannya. Kerugian yang diderita itu akibat kenaikan. Ya udah pakai rumus penyesuaian harga. Rumus penyesuaian harga dipakai. Setelah keluar hasilnya, karena ini di luar kesalahan para pihak di Perpres itu kalau kategori di luar kendali para pihak atau force majeure, itu para pihak harus nego. Saya selalu nyarankan 50 dibebankan pemilik pekerjaan PPK, 50 dibebankan ke penyedia. Akhirnya mau. Itu ya. Ya, Pak. Sama terakhir nih Pak, ini kan lagi viral nih Pak di media sosial pengadaan yang nilainya melambung. Padahal itu hanya rencana saja Pak ya. Nah itu bagaimana pelaku pengadaan menyikapi hal tersebut? Jadi gini, ini pelajaran ke teman-teman masyarakat sipil, teman-teman
wartawan gitu ya. Jadi kalau apa ya, kalau berpendapat gitu ya, atau memberitakan satu peristiwa itu harus lengkap. Jadi jangan ngelihat data pengadaan itu hanya dari sirup. Sirup itu kan sistem informasi rencana umum pengadaan. Namanya rencana itu rencana. Harusnya teman-teman harus ngelihat realisasi. Nah, ini teman-teman hanya nganalisis di sirup. Padahal kita LKPP sudah buka tuh. Terbuka tanpa password Anda bisa ngecek rencananya berapa, realisasinya berapa, ke PT yang mana, siapa yang ditunjuk, siapa sebagai pemenangnya, ada semua. Nah ini Anda bisa akses di data Inaprok, alamat webnya apa? Datainaprok.id. Datainaprok.id. Ini ada sirupnya, ada realisasinya. Biasanya realisasi itu di bawah sirup. Gitu. Ini contohnya ya, kita tayangkan karena saya orang LKPP gitu ya. Itu saya buka di LKPP saja. Ada fasilitas manajemen LKPP ya tahun 2025 gitu ya. Itu rencananya 14 miliar ya. Iya. 14 miliar sekian. Realisasinya cuman 13. Berapa? 13. Jadi enggak 100%. Jadi Anda bisa ngelihat nih antara rencana di sirup, realisasinya berapa. Gitu. Untuk apa saja terbuka semua. Gitu ya. Gitu. Ya Pak. Closing statement dari Pak Deputi untuk podcast kali ini. Gini, kalau Anda mau pengadaan, hindari konflik of interest. Memutuskan sesuatu itu harus semuanya pertimbangannya mana yang bisa mewujudkan tujuan pengadaan, mana yang bisa mendorong terwujudnya prinsip-prinsip dasar pengadaan. Efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, non-diskriminasi, akuntabel. Itulah yang menjadi pedoman kita untuk mengambil keputusan. Gitu. Insya Allah dengan model seperti itu, pertimbangan yang tadi, tujuan pengadaan dan prinsip-prinsip dasar pengadaan, pasti pengadaannya akan efisien, efektif. Anda tidak akan bermasalah hukum di kemudian hari. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Pak Deputi selaku narasumber pada kesempatan podcast Sopan kali ini. Sobat Kredibel, nantikan episode podcast penayangan selanjutnya di channel YouTube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Terima kasih waktunya Bapak. Terima kasih. Salam pengadaan.